Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan. Nah, kali ini Mr. Yohan akan membahas beberapa soal sebagai bahan kita untuk apa? Untuk melakukan ulangan. Nah, di sini Mr. akan bahas 6 soal ya. 6 soal ya. Nanti kita akan bahas satu per satu. Nah, di sini kita mulai dari nomor 1 ya. Ini adalah perkalian pecahan. Nah, di sini ada pecahan campuran. Ya, di sini ada pecahan apa namanya? Persen. Nah, kalau kita ingin mengalihkan pecahan, haruslah dia memiliki bentuk yang sama. Ya, kita ubah dulu ke bentuk yang sama. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa, ya. Berarti kalau diubah menjadi pecahan biasa, 3 dikali 5 ditambah 2 per 5. Yang ini diubah menjadi pecahan biasa, jadinya 10 per 100. Nah, kemudian kita kalikan nih, 3 dikali 5, 15 tambah 2, 17 per 5 dikali 10 per 100. Nah, kita lihat apakah ada yang bisa disederhanakan. Oh, ternyata 5 dan 10 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5 2, 5 dibagi 5 1 ya. Jadi kita memperoleh 17 dikali 2 adalah 34 per 100. Nah, kita bisa tulis 0,34 atau juga 34%. Nanti anak-anak bisa cari sesuai permintaan soal ya. Nah, selanjutnya di nomor 2. Ini ada pecahan desimal ya. Anak-anak bisa mengalihkannya langsung. Ya, ini contoh cara pertama. Kita kalikan langsung ya. Kita kalikan langsung 3 dikali 5. 3 dikali 5 hasilnya 15. Sekarang kita hitung ada berapa angka di belakang koma. Ada 1, 2, berarti komanya itu dia melompat sebanyak 2 kali ke sebelah kiri ya, melompat dari sini ke sebelah kiri 2 kali. 1, 2, berarti di sini dia komanya. Dia bisa menjadi 0,15. Yaitu cara pertama. Cara kedua, ini kita bisa ubah dia menjadi pecahan biasa, yaitu 3 per 10 dikali 5 per 10 dikalikan ya, 15 per 100, atau juga bisa kita tulis 0,15 karena kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma ya. Lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3 itu sama dia, tapi pembagian pecahan. Ingat, kalau pembagian pecahan dalam operasinya dia akan berubah menjadi kali, kemudian pecahan di belakangnya itu jika dia pecahan biasa akan berubah menjadi kebalikannya. Nah, kita sekarang menggunakan pecahan biasa ya. Kita ubah dulu 75% ini menjadi pecahan biasa. 10 per 12 dibagi 75 per 100. Nah, ini kita bisa operasikan sekarang pembagiannya. Karena Mister bilang tadi yang bagi jadi kali, kita tulis 10 per 12 dikali, kemudian pecahan di belakangnya ini dia dicari kebalikannya. Kebalikannya itu adalah pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ini dibalik jadi 100 per 75. Nah, 100 per 75. Ini kita bisa cari ya. Kita bisa cari atau kita bisa sederhanakan dulu. Yang ini sama-sama bisa dibagi 4. Ya, 100 dengan 12 sama-sama bisa dibagi 4. Ini hasilnya 3, hasilnya 25. Yang ini sama-sama dibagi 5. 10 dibagi 5 2, yang ini dibagi 5 15. Jadinya kita kalikan.
sama dengan ya 50 per 45, atau kita bisa sederhanakan 10 per 9 atau 1 per 9. Nah, seperti ini anak-anak ya, jadi bisa kita sederhanakan sampai bentuknya seperti ini. Kemudian di nomor 4, nah di sini soal cerita Mila memiliki uang sebesar 50. Diketahui dulu, tulis kalau soal cerita ya uang Mila itu 50.000, kemudian sebanyak 20% ditabung. Kita tulis ditabung 20%. Yang ditanya sisa uang Mila ya. Nah, caranya menjawab, kita harus mencari tahu dulu berapa besar uang yang ditabung ya. Di sini Mister tulis jawab ya. Kita cari dulu yang ditabung. Caranya adalah dengan mengalihkan persentase dengan jumlah uang Mila. Jadi 20% dikali 50.000 sama dengan 20 per 100 dikali 50.000. Nah, karena dia sama-sama memiliki 0, di sini ada 2 0, coret. Nah, berapa dia sekarang? Dia jadinya 20 dikali 500. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali 5 dulu. 2 kali 5 10 tambah 03 10.000. Jadi uang yang ditabung itu 10.000. Nah, sekarang kita cari sisanya. Sisa sama dengan uang Mila tadi berapa? 50.000 dikurang uang yang ditabung 10.000 berapa? 40.000. Nah, isi sekarang jadi sisa uang Mila adalah 40.000 rupiah. Jadi seperti ini caranya. Dicari dulu yang ditabung berapa, baru nanti kita cari sisanya dengan mengurangi jumlah uang dengan jumlah yang ditabung. Nah, selanjutnya nomor 5. Di sini dibilang seorang pedagang mempunyai persediaan 8,5 kg tepung. Berarti diketahui tetap ya, tepung itu ada 8,5 ya. Setengah dari tepung itu dibagikan, atau setengah dari tepung yang telah dipesan ibu itu dibagikan ya. Sisanya ya, sisa tepung terigu itu dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik. Nah, jika tepung terigu di setiap kantong itu 0,25 kg, maka berapa banyak? Nah, oke. Jadi kita harus mencari apa? Mencari setengah dari 85 ini ya, yang ditanya nih. Kita tulis yang ditanya banyak kantong. Nah, banyak kantong. Ya, jawab. Kita harus cari dulu setengah dari 8,5. Ya kan dibilang setengah dari tepung ibu telah dipesan. Nah, berarti kita harus cari dulu setengahnya 8,5. Dengan cara 8,5 dikali 1/2. Ubah dia ke dalam pecahan biasa. 85 per 10 dikali 1/2 sama dengan 85 per 20. Ayo, 85 per 20 itu berapa? Kita bagi ya. Bagi 85 dibagi 20 dikali 4 hasilnya 80 kurang 5 kasih 0. 50 kali 2 ini hasilnya 40 kurang 100 5 100 ya. Jadi
Hasilnya 4,25. Nah, jadi tepung terigu yang akan dimasukkan ke dalam kantong itu sebanyak 4,25 kg. Sekarang kita bagi berapa banyak kantong yang diperlukan. Nah, jadi di sini misalkan satu kantong itu berisi 0,25. Nah, cara gampangnya adalah kita kurangin 4,25 ini dikurangi 0,25 berapa kali supaya dia sampai 0. Itu konsep pembagian. Tapi kita langsung saja menggunakannya. 4,25 dibagi 0,25. Ubah dia menjadi pecahan biasa. 425 per 100 dibagi 25 per 100. Dibalik 425 per 100 dikali 100 per 25. Coret, jadinya 425 per 25. Kita bagi sekarang. Ya, kita bagi ini 100 dulu. Ya. 425 dibagi 25. Ini kalikan 1. 25 dikurang. Ini nggak usah, jadi 12. Ini jadi 3. 12 kurang 5, 7. 3 kurang 2, 1. Ini turun 5. Nah, ini adalah 9. Ya, 25 kali 9 itu 100. Oh, maaf, bukan 9. Di sini bukan 9 ya, tapi 7. 25 kali 7 itu adalah 175 dikurang 0. Nah, jadi kantong plastik yang dibutuhkan itu sebanyak 17 kantong. Nah, jadi kantong plastik yang diperlukan sebanyak 17 kantong. Nah, seperti itu ya. Kemudian nomor 6. Di sini umur paman ya. Umur paman itu 48 tahun. Umur bibi ini 42 tahun. Perbandingan umur paman dan umur bibi ya, kita cari perbandingannya. Paman banding bibi ya. Ini kita bisa tulis 48 berbanding 42. Sekarang kita cari ya, sama-sama bisa dibagi berapa. Oh, ternyata 48 dan 42 ini sama-sama bisa dibagi 6. Ini berapa? 8, 7. Nah, jadi perbandingan umur paman dan umur bibi adalah 8 berbanding 7. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu anak-anak dalam belajar dan dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kompetensi. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.